Kalau Anda biasa menganalisa masalah partial equilibrium atau kacamata kuda, Betul. gimana kita sama Amerika aja, ya pasti kita rugi. Karena kita kena tarif 32% rata ya. Tapi kalau ekonomi internasional trade, kita mesti lihat secara keseluruhan. Betul. Ini namanya general equilibrium approach. Kita lihat, sayangan kita siapa aja sih ke Amerika untuk barang-barang yang kita ekspor. Ya negara-negaranya cuma yaitu Cina, Vietnam ya. Meksiko, yang daerahnya Kamboja, Bangladesh, itu aja. Ya kita bertemu di barang kelas seperti itu. Betul. Mereka tarifnya lebih tinggi dari kita. Di Cina aja 34% waktu itu ya, sekarang udah lebih tinggi lagi. Terus sampai Thailand 36, Bangladesh 37, Vietnam 46, Kamboja 49, kita 32. Kita untung. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dengan saya bilang tadi general equilibrium approach, kita diuntungkan. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan, masih di segmen Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Ya, masih bersama saya, Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC Indonesia. Saya ditemani, kali ini agak beda nih teman saya, ada Ade Safrina. Halo Dek, Ade ini anchor CNBC Indonesia. Kalau yang sering nonton CNBC Indonesia sering lah ngeliat Ade ya. Kita sudah ditemani oleh narasumber yang gak kalah pentingnya, gak kalah jagonya di ekonomi dari narasumber-narasumber yang sebelumnya. Dia adalah jago dong ya Mas ya, harusnya. Justru kita lagi berguru kan. Kita ingin mendengar langsung gitu ilmu. Dia adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu Purbaya Yudi Sadewa, atau biasa kita sapa Mas Yudi aja ya. Biar kelihatan muda gitu Mas, jangan bilang Pak Purbaya. Kalau Sobat Cuan belum tahu LPS itu lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan-simpanan kita, tabungan-tabungan kita di bank. Nah, ini orangnya nih. Tapi selain jago soal ngebaca tabungan-tabungan di bank, Mas Yudi ini juga jago ekonomi. Kita mau tahu bacaan beliau soal kondisi ekonomi terkini seperti apa sih? Benar. Ya kan, Dek? Ya. Jadi untuk pertama lagi seru juga karena lagi banyak seru. Ceritanya katanya ini daya beli masyarakat. Benar. Perang tarif Trump. Tiba-tiba pas kita lagi libur lebaran tiba-tiba ada tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat. Kita pengen tahu sebenarnya keadaan ekonomi kita seperti apa gitu ya. Mas Yudi, ini pertanyaan saya ke para ekonom sebelumnya sama orang-orang sebelumnya. Bagaimana bacaan Mas Yudi terhadap kondisi ekonomi Indonesia terkini? Apakah memang gelap atau memang terang gitu, Pak? Oh, yang saya bilang adalah ekonomi kita sudah bottoming out. Artinya tadinya melambat, sekarang menuju laju pertumbuhan yang lebih cepat. Kalau Anda tanya para ekonom sampai dengan bulan Desember tahun lalu, wajar kalau dia bilang gelap, karena ekonomi memang sedang melambat dan sepertinya belum ada arah-arah perbaikan atau data-data perbaikan. Tapi kalau kita lihat dari bulan Januari, Februari, Maret 2025 nih Mas 2025, kelihatan sekali mulai ada perbaikan di perekonomian kita. Kalau saya kan LPS, income-nya tergantung pertumbuhan DPK kan. Iya, betul. Jadi Desember tuh sampai dengan Desember tahun lalu melambat terus. Turun terus. Simpanan masyarakat di bank. Bukan turun. Pertumbuhannya melambat. Growth-nya turun sampai ke 4,5%. Wah, kalau 4,5% tapi kan waduh cilaka nih. Jangan-jangan berlanjut terus ke bawah sampai negatif. Kalau negatif bahaya. Income saya berkurang. Tapi begitu Januari agak berbeda. Januari mulai naik lagi ke 5,5 kalau nggak salah. Februari naik lagi sampai 5,75%. Jadi sepertinya ada perbaikan yang cukup signifikan karena sudah 2 bulan lebih kan. Saya yakin Maret juga akan tumbuh lebih cepat lagi karena kita lihat data-data yang lain yang berhubungan dengan likuiditas tumbuhnya kencang sekali di bulan Maret. Jadi kelihatannya ekonomi kita sudah berbalik. Kalau kita lihat juga angka penjualan mobil tadinya negatif terus puluhan bulan. Saya pikir aduh ini nggak ada harapan kita nih. Tapi data terakhir udah mulai menunjukkan angka yang positif. Mungkin Maret agak turun sedikit, tapi kita lihat trennya sudah berbalik dibanding sebelumnya. Kalau kita lihat juga angka penjualan semen tumbuh semakin baik. Data Februari tumbuhnya sekitar kalau kita lihat total itu
4,7%. Sebelumnya padahal negatif. Sebenarnya itu berhubungan dengan apa? Anda bangun rumah atau kegiatan investasi yang lain. Artinya emang ada perbaikan kegiatan di perekonomian kita memasuki tahun 2025 ini. Kalau lihat dari sisi produsen juga sama. Kita biasanya ngelihat, kalau lihat prospek ke depan tuh kita lihat Purchasing Manager Index. Artinya apa tuh Mas? Daya beli. Itu untuk melihat, tanya tuh gitu, manajer tuh ditanya biasanya ke depan gimana rencana belanja Anda, lebih besar apa lebih kecil. Kalau biasanya lebih besar itu biasanya netnya itu di atas 50. Kalau cenderung lebih kecil di bawah 50. Kalau di atas 50 artinya apa? Ekspansi. Mereka melakukan ekspansi. Nah di awal tahun 2025 tiba-tiba semuanya positif. Sempat mencapai 53 di bulan Februari, walaupun sekarang turun ke 52,4. Itu masih positif dan cukup tinggi dibanding level sejarahnya. Artinya produsen juga bilang kelihatannya mereka akan melakukan ekspansi bisnisnya. Jadi konsumen udah positif, produsen juga positif, ekspor kita juga walaupun gonjang-ganjing masih surplus. Dan yang kita lihat juga apa kata masyarakat. Jadi di LPS ada survei namanya Consumer Confidence Survey. Itu terhadap 1.700 kepala keluarga di kota, di pinggir kota, di kampung-kampung. Itu face to face interview. Dan kita sudah lakukan survei ini sudah puluhan tahun, 25 tahun lebih. Jadi kita percaya hasil survei ini cukup bagus. Orang lain kan survei politik dijual, kalau LPS nggak dijual, untuk kita sendiri untuk melihat keadaan seperti apa untuk menentukan posisi keuangan LPS. Nah dari survei itu kita lihat indeks kepercayaan konsumen itu di bulan Januari tiba-tiba naik positif, Februari juga naik positif, Maret turun sedikit tapi masih positif. Artinya selama beberapa tahun terakhir sejak tahun 2002 ke sana sini, untuk pertama kalinya masyarakat optimis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi, prospek ekonomi mereka lah, termasuk lapangan kerjaan sebagainya. Jadi sinkron, produsen, konsumen ketika kita tanya masalah, memang ada perbaikan. Jadi saya yakin memang ekonomi kita sudah bottoming out dan ke depan akan lebih cepat lagi pertumbuhannya dibanding sekarang atau dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi ekonomi-ekonomi yang lain itu terlambat baca data. Luar biasa. Ya Pak Yudi, jadi kan berarti seperti yang tadi Pak Yudi sampaikan gitu ya. Berarti memang benar ada perlambatan ekonomi ya di kisaran Desember 2024 itu ya Pak ya? Kalau kita lihat mungkin bottoming out tadi kalau itu termnya Bapak bilang. Ya, sepanjang tahun 2024 ada perlambatan yang memang nyata dan signifikan dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi. Kenapa Mas? Karena pada situ kan tahun politik juga. Bukan tahun politik aja, itu kan pemerintah baru ya. Mungkin pada waktu Oktober itu yang baru mesinnya belum jalan semua. Yang lama sudah malas jalan mesinnya. Jadi ya harusnya ada sedikit kebingungan di para pengambil kebijakan pada waktu itu, sehingga masalah atau mesin ekonominya nggak berjalan dengan seperti seharusnya. Tapi biasanya sih kalau kita lihat pengalaman 2015 sama juga seperti itu. Baru balik ekonominya itu bulan Mei Juni 2015. Habis pemilu, maksudnya setelah setahun setelah pergantian. Setahun setelah Pak Jokowi mengambil alih ekonomi. Ini sekarang sudah cukup cepat pembalikannya. Januari, Februari, Maret sudah langsung balik. Yang membalik ya. Mengenai Januari, Februari, Maret ini ya, 3 bulan yang telah berlalu di 2025. Kalau kita lihat beberapa indikator ekonomi gitu ya, Pak Yudi. Dan kalau kita nih sebagai jurnalis kan suka wawancara gitu ya, ketemu narasumber tuh banyak keluhan-keluhan gitu loh Pak, dari para pengusaha. Daya beli melemah. Daya beli, kayak daya beli masih lesu banget nih. Susah ekonomi gitu. Tidak seperti kalau kita sebelumnya. lihat dari BPS gitu, data inflasi tuh di 1,6-an gitu kan. Terus juga banyak pelaku-pelaku lainnya yang kita wawancara mengatakan, aduh kok ini lagi zamannya mantap gitu, makan tabungan gitu ya, melihat ada yang rasanya banyak a lot of not so good news we hear gitu when we interview people gitu di selama kita melihat di 2025 ini. Tanggapannya dari Pak Yudi gimana Pak? Kalau Anda interview mereka awal 2020 mungkin dampak positifnya belum kerasa di kantong mereka. Tapi mungkin kalau Anda tanya bulan Maret sudah mulai kerasa membaik dugaan saya. Tapi kalau Anda tanya orang yang suka di TikTok ya pasti jelek terus. Karena mobil mereka yang jelek terus. Tapi kalau kita lihat Anda bilang daya beli karena terlihat dari inflasi yang rendah atau deflasi malah. Itu ada kesalahan BPS di situ.
di mana ketika menghitung inflasi, penurunan atau diskon sementara dari listrik Itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan inflasi seolah-olah terjadi deflasi. Padahal kan Maret April akan balik ke normal. Kalau kita lihat angka core inflasinya masih sekitar 2,3%, jadi belum ada deflasi yang sungguhan di ekonomi kita. 2 plus minus 1 masih ya. Jadi deflasi yang diterbitkan oleh BPS ikut menciptakan suasana negatif di perekonomian kita, seolah-olah demandnya runtuh sehingga harga turun seperti itu. Jadi BPS dalam hal ini ke depan harus hati-hati kalau mengeluarkan angka seperti itu. Harusnya dikeluarkan tetap angka yang tidak diskon karena itu cuma sementara. Berarti ekonomi itu justru nih kalau kita wawancara sebelum-sebelumnya kayaknya ekonomi itu masih belum membaik, justru kita kaget ya Mas Yudi malah bilang ekonominya bagus gitu ya, optimis ada arah perbaikan. Nah, tapi yang lagi bikin geger juga nih Mas baru-baru ini Mas, mungkin pada saat itu belum menghitung dampak ya Mas ya, mungkin gitu ya. Trump efek. Baru banget 2 minggu lalu. Trump efek 2 minggu lalu tiba-tiba bikin bra, itu semua orang panik. Nah, orang pada bilang kan wah ini kalau kejadian bisa bla gitu ya, tapi akhirnya kan dia tarik lagi, maju lagi, tarik lagi gitu kan enggak. Nah, menurut Mas Yudi, Trump efek ini seberapa besar sih pengaruhnya buat Indonesia, Mas? Kalau Anda biasa menganalisa masalah partial equilibrium atau kacamata kuda, betul. Gimana kita sama Amerika aja, ya pasti kita rugi. Karena kita kena tarif 32% rata ya. Tapi kalau ekonomi internasional trade, kita mesti lihat secara keseluruhan. Betul. Ini namanya general equilibrium approach. Kita lihat sayangan kita siapa aja sih ke Amerika untuk barang-barang yang kita ekspor. Ya negara-negaranya cuma yaitu Cina, Vietnam ya. Meksiko, yang daerahnya Kamboja, Bangladesh, itu aja. Ya kita bertempur di barang kelas seperti itu. Betul. Mereka tarifnya lebih tinggi dari kita. Di Cina aja 34% waktu itu ya, sekarang lebih tinggi lagi. Terus sampai Thailand 36, Bangladesh 37, Vietnam 46, Kamboja 49, kita 32. Kita untung. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dengan saya bilang tadi general equilibrium approach, kita diuntungkan. Kita diberi comparative advantage lebih oleh kebijakan Donald Trump. Jadi orang takut, kita akan hancur. Enggak, kalau saya bilang kita untung, malah kita harus berterima kasih ke Trump dan memastikan kalau bisa ke Trump, Pak jangan dibatalkan, jalan aja. malah dilanjutin supaya kita daya saingnya makin bagus gitu maksudnya Mas. Ya, Vietnam makan babak belur kan. Selama ini kan kita kalah bersaing dengan Vietnam dalam mengundang investasi kan. Betul. Kalau kita tiba-tiba unggul 14% dibanding Vietnam, berarti pengusaha asing yang di sini juga ke Vietnam, harganya bisa lebih rendah 14%. Iya, betul. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengundang investor kalau mau. Tentunya kita rapiin semuanya ya. Dan barang yang ada pun nggak kalah bersaing. Kenapa? Karena emang lebih murah dibanding barang-barang Vietnam misalnya. Nah, jadi dampaknya positif. Jadi yang bilang dampaknya negatif, dia melihat belajar international trade. Oke. Mas, saya dapat cerita nih. Katanya Mas Yudi pernah menjelaskan soal ekonomi ke presiden dalam suatu rapat sidang kabinet atau apa gitu. Tiba-tiba yang disuruh ngejelasin kok Mas Yudi gitu. Bisa ceritanya gimana itu Mas? Saya juga nggak tahu kenapa saya disuruh. Tapi sebelum rapat kabinet itu, rapat kabinet lengkap berarti dong menteri-menteri. Rapat mereka bilang sidang paripurna semuanya, menteri sama wakil menteri. Lembaga negara juga hadir semua. Ada BI OJK hadir. Oke. Tapi saya nggak tahu kenapa saya disuruh ke sana. Jadi jam 2, kebetulan sebelumnya jam 2 siang itu diundang ke sana. Acaranya diskusi masalah ekonomi terkini. Gitu ya. Saya dengar di situ, saya nongkrong di situ duduk dengan 20 orang yang diundang tuh kelihatannya. 20 orang yang peserta rapat. Mereka ngomong ekonomi ini. Ini sebelum Trump apa sesudah Mas? Sebelum ya? Sebelum. Oke. Ngomong ini itu. Saya terus terang nggak ngerti yang diomongin. Mungkin bahasa kelas tinggi. Tapi terus terakhir saya nggak ngomong tuh, nggak diundang ngomong juga. Ya udah kata Pak Presiden, ya udah kalau gitu terima kasih semuanya. Waduh, saya bilang kalau gua ngomong saya rugi nih. Iya. Bang, gak rugi lah kita. Rugi kenapa Mas? Bagi-bagi ilmu kan nggak apa-apa Mas. Nggak, udah jauh-jauh ke sana nggak ngomong rugi. Oh iya. Pak Presiden, masih boleh nggak saya bicara? Tentang apa? Saya akan bicara ekonomi Pak. Oke, silakan. Boleh langsung Mas? Boleh langsung. Berani juga ya langsung ke presiden angkat tangan gitu ya. Saya sih nggak berani. Berani kalau deh. Ngomong ya Pak ya. Ya udah saya ceritain ekonomi sebenarnya gini Pak, sudah bottoming out begini.
Sekarang saya tambahkan juga kalau kita lihat dari berbagai sisi seperti ini semuanya inline dengan dugaan saya dan rakyat pun bilang seperti itu. Dan sekarang rakyat suka sekali dengan kebijakan Bapak. Wah itu kan senang kalau politisi dibuat seperti itu. Tapi emang itu hasil survei yang nyata seperti itu. Jadi saya nggak ngejilat seperti itu searah. Habis selesai, ya udah kita keluar. Tiba-tiba itu hampir jam 4 lah keluar ya. Kalau di pintu menjelang pintu keluar dijaga sama Pas Pampres. Ketua LPS mana? Saya ikut SP katanya. Gua pikir dapat surat peringatan. SP Apa tuh Mas? sidang paripurna. Oke ikut. Mungkin jarang-jarang ya. pengen mendengarkan lebih lanjut gitu paparan dari Lanjutannya ya. Gubernur ikut, ketua OJK ikut. Oke. Begitu masuk ke ruangan, ketua LPS nanti presentasi. Presentasi apa? Yang tadi. Ngomong apa ya? Ya udah. Tadi kan ada mereka juga Mas. Nggak ada. Enggak. Sebelumnya Ini kan ya, cuma sebelumnya 20. Itu ada CEO bank segala macam di situ ada. Kalau di SP kan semua anggota kabinet dan wakil menterinya. Penuh itu. Saya nggak ngira banyak juga kabinetnya. Udah nyiapin bahan belum Mas? Ya bahannya itu. Saya nggak tahu terus bilang. Tapi yang saya presentasi yang saya bilang tadi ya. Ini tertutup kan Mas? Tertutup kan. Itu wartawan nggak tahu. Pada waktu ya pertama dibuka, tapi begitu ngomong detail tertutup ya. Itu presentasi waktu Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, terus ada Menteri Sosial kalau nggak salah terakhir saya. Jadi kasih waktu 5 menit ya kayak 5 menit lah ngomong. Ya udah, akhirnya bicara di situ. Yang saya terkesan adalah dalam waktu singkat dia bisa siapa yang bisa memutuskan saya masuk ke sana? Kalau saya ngomongnya ngaco gimana? Betul. Saya tanya orang siapa sih yang ngerti di situ yang sekeliling Pak Presiden yang bisa memutuskan saya ikut SP itu tadi. Ikut SP itu. Kalau menurut saya sih presidennya kan paham banget ekonomi. Iya Mas. Pak. Ya, ternyata tajam sekali kalau dia memutuskan ya. Mungkin karena Bapak ya udah sempat menyampaikan ada beberapa hal itu Pak yang Bapak sampaikan. Saya ingin menyampaikan sesuatu dan mungkin dari situ pengen dengar follow up-nya bagaimana berdasarkan data gitu loh Pak. Mungkin juga. Tapi kalau kan? dia nggak ngerti kan nggak akan disuruh. Berarti presidennya cukup pintar. Jadi di luar jangan anggap enteng presiden kita loh. Iya betul. Saya duga dia pintar. Tanggapannya Pak Prabowo apa atas data yang Pak Yudi sampaikan gitu dan highlight data apa yang paling di ada follow up nggak ya? Cuman bilang mari kita dengar paparan ekonomi ini supaya kita mengerti semua kondisi ekonomi kita seperti apa dan hasil kerja kita seperti apa. Itu aja. Dia nggak ada tanggapan apa-apa. Nggak tahu, basically seperti itu. Jadi netral. Tapi dia sepertinya menyuruh anggota kabinetnya melihat atau menerjemahkan ekonomi apa adanya sesuai dengan data yang ada. Itu yang saya pikir yang approach yang positif sekali. Jadi justru malah Anda melihatnya ya memang ekonomi emang baik-baik saja Pak. Untungnya udah baik-baik. Untungnya saya ditanya bulan Maret. Iya. Kalau ditanya Desember cilaka saya. Ekonomi melambat, gue nggak bisa pulang jangan-jangan. Tapi ya ini kan impact dari kebijakan yang jalan itu kan perlu waktu. Sebetulnya untuk saya sih expected harusnya sampai pertengahan tahun akan cenderung melambat. Tapi ini lebih cepat dari dugaan kami. Ternyata Januari, Februari, Maret sudah mulai lebih baik. Kelihatan tanda-tanda yang perbaikan ekonomi yang signifikan. Saya pengen nanya-nanya juga nih, jadi misalkan tingkat inflasi kan berarti kalau misalnya di take out yang mengenai efek dari apa sih itu namanya voucher listrik itu kan berarti kan nanti akan naik lagi gitu kan, ya kan? Dan akan stabil lagi di kisaran ya 2 ± 1 gitu kan ya. Kita sudah mengalami krisis 1998, 2008, 2020. Yang 98 hancur. 2008 survive. 2020 kita jago kan? Iya betul. Dihargai seluruh dunia. Betul. Artinya apa? Indonesia udah menguasain bagaimana mengurangi dalamnya kejatuhan satu siklus bisnis. Jadi nggak usah panik kalau ada gejolak-gejolak sedikit. Kita udah pinter kok. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.